Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan melakukan dekonvolusi pada data FTIR. Jadi FTIR ini tuh kan merupakan salah satu karakterisasi untuk melakukan identifikasi gugus fungsi. Nah, dekonvolusi ini tuh digunakan untuk melengkapi analisis FTIR dengan cara memperinci puncak yang terlihat berhimpitan atau bertumpukan. Contohnya itu seperti puncak ini tuh merupakan salah satu puncak FTIR pada kurva FTIR. Di sini kan terlihat ya ada beberapa puncak yang emang saling berhimpit dan juga bertumpukan. Nah, dekonvolusi ini tuh yaitu akan melakukan perpotongan pada puncak-puncak tersebut agar analisisnya tuh bisa lebih detail dan juga kuantitatif. Oke, di sini saya tuh sebetulnya mendapatkan 3 data. Yang pertama ada data sampel hidroksiapatit, terus ada data sampel ZNO, kemudian komposit hidroksiapatit dan juga ZNO. Nah, yang saya analisis di sini tuh merupakan sampel kompositnya. Jadi, di sini tuh ada data wave number dan juga transmitan. Nah, untuk transmitannya sendiri itu kita ubah menjadi absorbansi. Caranya yaitu kita masukkan rumus absorbansi sama dengan min log T. Nah, karena di sini transmitannya dalam satuan persen, maka rumusnya menjadi 2 min log T kolom B. Nah, T itu transmitasi ya teman-teman. Oke, kita klik apply aja di sini. Kemudian kita lakukan plot grafiknya antara wave number dan juga absorbansi. Nah, untuk FTIR sendiri di sini tuh grafiknya sumbu X-nya tuh dari besar ke kecil untuk wave number-nya. Jadi di sini kita ubah scale-nya itu dari 4000, ini kan dari 4000 ya, ke sekitar 600. Oke, kita klik OK aja. Kemudian setelah itu kita akan melakukan baseline correction. Jadi baseline correction ini tuh merupakan koreksi pada kurva ini agar garis dasar spektrumnya tuh berada tepat di 0. Caranya adalah klik analyze, kemudian ke peak and baseline, lalu ke peak analyzer, open dialog. Nah, di sini kita klik substrat baseline ya untuk ininya, untuk goalnya, kemudian next. Baseline modenya diubah menjadi user define, terus di scroll ke bawah. Nah, ini ada enable auto find, ini di unchecklist aja, lalu klik add. Nah, di sini kan ada yang sedikit berjauhan ya. Ini ditambahin aja titik merahnya, sama di sini aja. Kemudian klik done, next. Oke, klik modify ini. Nah, terus ini tuh titik merahnya jangan sampai terkena sama kurva yang warna hitam. Jadi ini diturunin aja. Intinya jangan sampai bersentuhan. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik down aja. Lalu next. Ini substratnya diklik. Kemudian finish. Nah, sebetulnya sudah terlihat tadi bahwa kurvanya tuh menjadi lurus gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh ada data substrat dan juga baseline. Kita akan melakukan plot pada kolom D dan juga E, yaitu di bagian substrat. Nah, ini
sudah didapatkan ya data substratnya, tapi scale-nya perlu diubah juga dari 4000 ke 600, 4000 ke 400 ya harusnya ya. 4000 ke 400. Kita klik OK. Nah, kalau udah, karena ini kan grafiknya masih kurang bagus ya, jadi kita akan lakukan smoothing untuk memperhalus spektrumnya dan juga untuk meredam noise. Nah, ini ke sinyal proses, kemudian smooth dan open dialog. Untuk metodenya kita pakai Savitsky Golay, kemudian point of window-nya jadi 11. Ini teman-teman bisa cari lagi untuk point of window-nya apakah bisa di angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan juga kenapa harus 11 gitu kan, itu bisa dimasukkan ke dalam laporannya. Klik OK aja. Nah, ini kan data smooth-nya udah didapat ya. Nanti bisa lihat di sini, di sheet ini. Nah, ada data smooth. Kita akan melakukan plot pada data smooth ini. Oke, setelah itu scale-nya coba kita ubah juga dari 4000 ke 400. Klik OK. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melakukan dekonvolusi pada spektrum ini, yang dimana untuk komposit itu sebetulnya bisa dilakukan beberapa kali dekonvolusi. Karena terlihat sebetulnya di sini ada 3 region yang dapat dilakukan dekonvolusi. Pertama di sini di daerah sekitar 900 sampai 1200. Di sini itu ada pita fosfat kemungkinan dari hidroksiapatit yang bertumpukan. Jadi perlu dilakukan dekonvolusi untuk menunjukkan apakah ada pergeseran posisi puncak akibat kehadiran dari ZNO. Kemudian bisa juga di daerah sekitar sini ya, di 3200 sampai 3700. Nah, kalau di daerah ini tuh kita tuh bisa lihat kondisi gugus OH-nya. Karena kalau semisalkan ZNO-nya itu berinteraksi sama HAP, gugus hidroksil tuh biasanya ikut terpengaruh atau jadi intinya terlihat dari pergeserannya juga. Terus ada di daerah sini, di region sekitar 550 sampai ke 700, di sini tuh sebetulnya bisa dilakukan dekonvolusi ataupun tidak. Tapi kenapa bagusnya dilakukan dekonvolusi? Karena di sini tuh bisa mengonfirmasi kristalinnya. Gitu. Jadi caranya adalah kita lihat ke data ini, data yang smooth-nya. Kita di sini akan melakukan dekonvolusi di daerah spektrum yang ini ya. Sekitar 900 sampai 1200. Sebentar, kita coba scroll 900 ya. Nah, daerah sini, ini 900 ini, kita blok sampai ke 1200. Oke, kita buat plotnya. Nah, sudah seperti ini. Seperti biasa, scale-nya dirapihkan ya. Ini berarti dari 1200 sampai ke 900. Pastikan plotnya tuh rapi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke analyze, kemudian pick and baseline, lalu multi-pick it, dan open dialog. Pick functionnya selalu digunakan Gaussian,
lalu klik OK. Nah, di sini kita cari puncaknya ya, teman-teman. Ini bisa terlihat di sini kita tandai ada beberapa puncak sebetulnya. Di sini terlihat seperti ada puncak, kemudian di sini, lalu di sini ya ada puncak, dan terakhir di sini. Oke, kemudian open NLFit. Ditunggu sebentar. Nah, kemudian kita klik bagian fit until confirmed. Nah, di sini kita dapatkan nilai R-nya itu di 0,9966. Ini sudah cukup mendekati 1. Makanya nilai R-nya tuh harus mendekati 1 agar lebih baik gitu. Nah, untuk itu kita klik done. Lalu kita akan mendapatkan beberapa data untuk nanti dimasukkan ke dalam laporan. Nah, di sini ada number of point-nya, jadi itu tuh ada di 312 tepatnya ya. Kemudian degree of freedom, terus ini nilai R-nya juga di 0,9966. Teman-teman bisa diulik-ulik lagi biar bisa lebih mendekati ke 1. Oke, untuk videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!